orang pelaku kebatinan nih, ya Bang Nob, dia pasti cari cara bagaimana kalau bisa setiap hari ketindihan gitu. Oh seperti itu ya? Iya. Lain hal dengan orang yang tidak paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dua Pintu Alam. Hari ini kita akan membahas sebuah masalah misteri ketindihan. Banyak orang-orang sering merasakan terkadang mereka tidur merasa badannya tidak bergerak atau merasakan fenomena-fenomena aneh seperti itu. Jadi kebetulan di sini ada narasumber kita seperti biasa Mas Jack. Yang ini yang sebenarnya tidak asing lagi, cuma biasa dia di balik layar, kameramen kita biasa. Jadi dia pengen muncul ini di depan kita sekarang ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, Mas. Jadi cobalah bahas tentang ketindihan karena beliau juga sering ketindihan dari kecil sampai sekarang. Saat ini lah ya, cuma tidak sering itu. Istilah kalau dia tidur itu sering ketindihan. Jadi fenomena itu sering dirasakan dia. Jadi daripada dia jauh-jauh bertanya bagaimana kan. Jadi kita tanya langsung sih sama Mas Jack. Jadi istilah ketindihan itu apa yang maksud dengan ketindihan itu? Dalam arti kata setiap ada di tempat itu seseorang tuh acap kali merasa ketindihan, iya, seperti itu. Gitu. Tapi kalau dia tidak berada di tempat itu enggak. Biasa. Gitu. Tapi tidak, saya bisa pastikan tuh Mas, enggak semua orang juga di tempat itu ketindihan. Iya, salah satu aja. Jadi ada satu fenomena ya, dibilang fenomena yang misalnya Allah Ta'ala seperti itu, dimana di satu tempat itu medan energi itu cukup besar. Jadi pergesekan antara kutub positif dan kutub negatif tadi di tempat itu lebih baik daripada di tempat-tempat yang lainnya. Dalam arti kata energi di tempat itu bisa dibilang bagus gitu. Tergantung ya memang sebenarnya apakah itu energi positif atau negatifnya. Tapi kalau dia memacu namanya ketindihan tadi, secara metafisik saya bilang itu energi positif, bukan energi negatif. Karena begini dia, jadi ya, orang pelaku kebatinan nih, ya Bang Nob, dia pasti cari cara bagaimana kalau bisa setiap hari ketindihan gitu. Oh seperti itu ya? Iya. Lain hal dengan orang yang tidak paham. Jadi kalau yang paham itu memang dicari dia ya? Iya. Ketindihan itu. Iya. Jadi ketindihan. Nah, bahkan kalau kita udah tahu ini aja, udah tahu nih ya kayak gini ya, kita cerita gini. Besok-besok mungkin Mas Agus ya Bang Nob ya sulit untuk ketindihan, hanya sekedar tahu paham. Jadi macam sebetulnya ilmu gaib tadi itu terletak bukan di penghayatan atau misalnya kita harus lelakunya apa. Dari lelaku itu apa yang dihasilkan? Kan paham, pemahaman kita tadi. Setelah kita paham tentu kita tahu mau A, mau B, mau C nya kita tahu gitu. Nah ketika sudah tahu, sudah paham, kita cari, itu malah sulit. Itulah yang kayak dibilang dalam istilah kejawen ngelmu Mas. Angel terus ketemu. Jadi setelah tahu itu lebih sulit, bukan sebelum tahunya gitu. Jadi ada pertanyaan ini dari subscriber kita, dia mengirim, dia ketindihan itu dari kecil gitu. Dia kadang merasakan kayak sosok-sosok yang seperti hitam tinggi besar, atau ada yang merasakan dia datang, dia merasa itu hadir gitu. Nah, udah seperti itu, dia di malam-malam tertentu juga gitu. Istilah pernah dia ngelawan sekali, semakin dia lawan memang semakin berat, goncangan itu berat, dia merasakan ada bisikan aneh gitu ya, dan dari telinga di sebelah kanan. Jadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Setiap orang beragama pasti kan selalu doa kan itu. Selain berdoa lah, ya kan? Selain berdoa itu sebenarnya fenomenanya seperti apa yang dilakukan saat itu? Ya gini Mas. Jadi ketika itu terjadi seseorang banyak berdoa. Sebetulnya ketika berdoa apa yang dihasilkan dari berdoa tadi? Ya mungkin dia mengharap ketenangan dalam hidup. Nah itu tadi. Ketika seseorang berdoa, maka jiwanya itu akan lebih tenang. Tercapailah relaksasi. Dengan relaksasi, intensitas tadi otomatis berkurang. Nah, semakin dilawan dia semakin berat. Ujungnya ya sadar habis. Iya sadar. Nah, untuk tahu sebetulnya di perjalanan tadi itu, sebetulnya ini portal untuk kita ke alam yang tak kasat mata tadi yang dibilang orang alam gaib, alam apa itu terserah lah. Nah, ini portal yang terbuka pada kita itu, ya dalam arti kata ini rahmat lah, berkah pada kita pada saat itu. Cuma karena kita tidak paham, jadi kita tidak bisa mensyukuri dan nggak bisa ngambil hikmahnya. Tapi kalau kita paham, kita pasti bisa ngambil hikmahnya. Jangan pernah lawan. Coba
rilekskan diri, serileksnya, setenang mungkin, ikuti. Nah, kalaupun itu nanti lepas semakin ada suara, biarin aja. Nah, endingnya apa nanti di situ, saya nggak bisa ngomong mas di sini. Tergantung. Nah, karena kalau kita lagu, ngomong kan itu suatu dalam hal ilmu hakikat itu batal hukumnya. Ya, tapi dengar cerita waktu itu saya punya ibu tuh, tapi makin dia diamin, makin erat dia, makin payah bernapas. Nggak dibilangnya apa itu kan? Kalau dia semakin dia diam semakin berat itu tidak tercipta tadi kondisi dia diam ya memang banget. Tapi nggak tercipta kondisi ketenangan batin itu nggak tercapai. Jadi itu tetap ibaratnya jebur kalau kita tenang itu tetap jebur gitu. Ibarat kata pasrahnya nggak total gitu. Jadi kepasrahan tadi itu dah yang harus kita apa. Nah ini sebenarnya bagus sekali. Kenapa? Karena ada satu hadis tadi, belajarlah kamu mati sebelum kamu mati tadi. Dengan ada fenomena ini, seorang itu yang beriman, yang paham tadi itu tentu paham bagaimana menghadapi sakaratul maut tadi. Tapi tentu ya tergantung keilmuan dia, atau dia dapat pelajaran seperti ini atau tidak gitu. Kalau dia tidak dapat pelajaran seperti ini, ya tentu ya fenomena sakaratul maut ketika ajal tadi menjemput dia ya, amat sulit untuk dilalui seseorang. Jadi hal suatu jika seseorang terkena istilah gejala ketiga itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Iya, enggak sama sekali. Seharusnya kita harus cari tahu itu. Seharusnya harus cari tahu, karena kita mau tahu sisi kehidupan kita juga gimana. Apa yang ya itu sebenarnya perjalanan lah, tarikat bagi seseorang tadi situ dia startnya. Apa nah tapi setelah dia mengalami hal tadi, dia bisa keluar tadi ya, dia bisa masuki alam yang kasat mata tadi, itu dia harus cari penuntun. Nggak bisa juga sendirian gitu-gitu aja berani-beranian gitu, nggak bisa, harus cari penuntun yang orang itu memang sudah paham lah. Karena banyak bahkan seperti itu, karena kan banyak yang sekali yang belum paham, mereka ketakutan gitu. Sehingga kemudian disambutkannya dengan makhluk kita. Ada nggak hubungannya dengan kayak seperti keturunan gitu, atau sebuah pegangan yang dia tidak tahu? Karena kan kita kan gini, kita kan nggak paham. Nah, kan banyak nggak paham kalau dia punya keturunannya seperti ini kan. Ketika dibuka barulah dia hadir. Nah, ada nggak jalurnya ke sana gitu? Saya nggak berani bicara banyak ya mas, karena kalau masalah keturunan atau leluhur tadi ini bagaimanapun kan mereka sudah berpulang pada Allah Ta'ala. Ya. Sesuatu yang sudah berpulang daripada Allah Ta'ala itu terputus hubungannya dengan dunia ini, terkecuali itu koren-korennya terdahulu atau jin-jin yang mengikutinya, yang bersifat memang seperti dia. Nah gitu, jika orang itu baik pula, jika orang itu buruk pula. Nah kalau buruk nih, mereka suka memperdaya ya. Dan tapi satu hal juga kita harus ingat, sebaik-baiknya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia. Bagaimanapun satu saat ketika dia dipuja, disanjung, dia terlena, dia pasti akan membuat jebakan juga pada kita. Sebaik-baiknya dia, maka jangan pernah percaya sedikit pun jika itu ada di luar sunnah dan hadis. Nah itu, kalaupun dibilang ini keturunan lah, yang ini kan, ya buktikan dulu kebenarannya, maunya apa gitu. Nah kalau ketindihannya tadi saya bilang nggak ada loh mas, yang namanya istilahnya ada sosok yang hadir. Siapa sih yang pernah ada sosok yang hadir? Nggak pernah ada. Tetap aja seperti bayangan hitam seperti ini. Nah bayangan hitam itu tadi apa sebetulnya? Kondisinya berbalik. Ketika biasa kita berada di posisi jasad, kita ada cerita di alam nyata, ya kita nggak ngelihat. Nah posisinya ini dibalik nih. Sekarang posisi kita di alam yang halus tadi tuh, alam ruh tadi atau alam sukma tadi, jiwa tadi. Yang kita lihat hitam itu sebenarnya apa? Ya jasad kita sendiri, bukan makhluk-makhluk hantunya ya lu sendiri, setannya ya lu sendiri. Nah gitu. Tinggal pahamnya mas. Kalau paham ya dicari. Percaya pulang dari sini kalau setelah kita bicara ini, jika mengalami itu coba ikutin aja. Ketika kita ketindihan, ikutin pasrah. Apa yang terjadi pasrah aja. Nah, kalau kamu belum bisa, disitulah kamu mengetahui sejauh apa kepasrahanmu pada Allah. Sebenarnya bagus buat pelajaran. Nggak usah tanya orang. Jadi kita sendiri bisa menilai diri kita sendiri. Ternyata belum bisa pasrah betul pada Allah. Kalau pada saat itulah ajar kita, apa yang bisa kita berbuat? Nggak ada kan yang bisa buat apa-apa kan? Kecuali ya Allah wa la quwwata illa billah. Kan itu yang bisa. Jadi pertanyaan dari subscriber kita ini, jadi dia seperti ini, Mas. Jadi dia pernah mengalami ketindihan yang luar biasa, sampai-sampai dia seolah-olah dalam keadaan tidur, ini keadaan tidur dia miring, dan dia melepas raga, dalam keadaan tidur dia seperti juga, bisa berbaring, ya keadaan terbangnya juga keadaan terbaring, sampai dia memegang sebuah kain kayak kain horden, gitu kan, kain horden, dia menahan kain horden itu, atau kain pintu itu, jadi dia merasa tidak terbawa karena ada yang menahan dia, kan dia takut gitu. Dipegang hair horden itu, dia dalam keadaan melayang, tiba-tiba dia tersadar, dia balik ke tempat semula di mana dia tidur. Itu fenomenanya sampai seperti apa itu? Sampai jasanya istilah dia merasa ruhnya terbang. Ya memang seperti itu. Endingnya akan seperti itu. Nah di situ perjalanan mulai, karena dia memang sudah menguasai di situ.
ya dia bisa jalan mas. Karena dia belum paham Ya karena sebenarnya coba buka di Quran, sebenarnya diri kamu itu terbagi dua kan, diri yang zahir dan diri yang batin. Jadi di dalam itu tadi ini perjalanan diri yang mana? Diri yang batin. Yang kita ini diri yang zahir. Nah kalau diri yang zahir tadi makanannya makanan biasa. Pertanyaannya kalau diri yang batin nih, makanannya apa? Jika kamu tak merawatnya, maka sesatlah kamu akhirnya. Karena kamu nggak pernah mengetahui dia gitu. Menghubungmu kepada Allah Ta'ala atau Tuhan adalah diri yang batin tadi. Jadi info yang masih masuk dan dari pertanyaan teman-teman kan, yang pernah merasa ketinggian ini tidak sampai ranahnya ke sana gitu. Iya, karena ketakutannya. Ketakutan yang luar biasa. Dia berusaha untuk bangkit, Lawan. pas dia tarik nafas, ya udah bangkit langsung tinggi. Iya. Gitu, lari. Jadi kan semua ini mas pola pikir. Kehidupan ini tergantung pola pikir kita, tergantung pemahaman, tergantung ilmu gitu tadi. Nah, bagus juga itu tidak dibuat karena ada memang ayatnya wala tafakkur malaysa laka bihi. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang, ya bagus juga. Nah, setelah tahu nih, yang saya himbau ya belajar untuk masakan diri kepada Allah Ta'ala gitu. Untuk ini Bang Mopri ini apa ada pertanyaan tambahan masalah ketinggian? Aku bertanya lagi. Tidak, tahu pengalaman pribadi kan? Pribadi sih nggak ada. Nggak pernah ketinggian. Insya Allah tidak ada. Mudah-mudahan malam ini ketinggian. Jadi kalau kita tidak ngatur. Mungkin kebanyakan ini bukan ketindihan. Kejam-kejam ya. Masukan. Jadi kalau jadi sebenarnya kalau ketinggian ini sebenarnya sebuah bisa dibilang rahmat ya. Iya, fenomena awam lah. Ya, awalnya untuk Siapa aja, semua orang pasti ngalamin itu. Justru ketika dia memang dalam keadaan posisi dia dekat oleh Tuhan atau dia dalam keadaan tergoncang luar biasa, itu pasti. ya. Pasti. Tapi pernah nggak istilah kita merasa karena ini kejadian pribadi gitu. Aku pernah nih tidur sebentar gitu numpang istirahat tempat kawan gitu kan. Jadi pada saat aku di kamar sendiri gitu kan, sekitar pukul 8 gitu kan. Pas tidur pas mulai terlelap, di situ langsung tinggal, masuk gitu, sampai kepala semua sakit. Sekitar 15 menit barulah normal kembali. Ini dalam keadaan sadar gitu. Kita bisa melihat suasana, karena banyak ketinggian biasanya bisa melihat suasana, dia bisa lihat dirinya atau cuman pada saat beberapa orang yang ketinggian itu ketika dia melihat itu ada yang melihat hal yang aneh, ada yang melihat yang normal gitu. Hal yang aneh apa nih? Nah contohnya yang ini bilang Bang Nopri baru kan, Ada yang hitam, ada yang melihat yang normal seperti ruangan biasa mah badannya nggak bisa bergerak. Istilah ada nggak istilah jin yang dirasa itu yang mampu menindih kita gitu? Enggak ada. Saya pastikan 100% enggak ada. Nggak ada jin yang bisa. Enggak ada. Pada saat itu tidak akan ada satu sosok makhluk astral pun yang bisa berpengaruh. Karena itu hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah terjaga. Itu misteri ketinggian. Iya. Itulah kebesaran Allah tadi di situ. Posisinya ya mungkin kita anggap ini suatu rahmat bisa. Mungkin bisa jadi ujian juga. Ujian tadi kata yang mungkin kita selama ini sholatnya mau bagaimana, luar biasa, puasanya bagaimana. Nah ketika datang itu timingnya, benarkah engkau memasrah? Benar-benar memasrahkan diri kepadaku, hanya engkau lah, akulah yang engkau tuju, begitulah Allah tadi mungkin berkatakan. Nah ternyata enggak, ya nggak lulus ujiannya. Itu masih ujian kecil. Gimana kalau ujian yang sebenarnya tadi? Tapi tidak semua orang bisa merasakan ketinggian itu ya. Kalau saya bilang sih fenomenanya semua bakal dapat sebenarnya mas. Semua bakal dapat ujian, namanya ujian. Tapi Bang Nopri ini nggak pernah ketinggian. Pasti pernah, tapi nggak intens ya. Nggak intens. Jadi yang intens ini itu orang-orangnya istilah orang-orang pilihan atau ada yang mau disampaikan atau disuruh bertobat atau memang suruh ibadahnya lebih dikuatkan atau ada yang mau ditujukan, kan ada orang yang intens gitu. Walau akan dijawab, Ya. semua itu hanya bisa dijawab dirinya sendiri kan? ketika memang terjadi perjalanan tadi dia pasti dapat jawabannya. Untuk menghakimi saya nggak berani. Jadi buat teman-teman yang pernah ketindihan, ya itu sebuah fenomena hal yang biasa. Jadi yang harus kita lakukan selain berdoa itu ya ikuti aja gitu. Sampai mana Sampai pasangan? mana? Mau dibawa udah lah. Iya, memang Tapi pasti balik ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah itu tergantung mental masing-masing. Ya. Jadi pertanyaan subscriber kita ini alhamdulillah sudah bisa kita jawab masalah ketinggian. Ini untuk pertanyaan kedua nanti setelah video ini kita akan bahas. Ini hal yang paling lumrah. Cuman mungkin dia belum punya jawaban yang pas. Malah masalah lampunya. Nah jadi kita akan bahas setelah ini akan masalah lampunya. Oke, untuk di season hari ini untuk misteri sebuah ketinggian itu kita cukupi sampai di sini aja. Apa ada pesan-pesan untuk masalah ketinggian ini? Iya. Kali. Yang pasti tetap terus jaga ingatan pada Allah Ta'ala, jangan pernah lepas mengingatnya, pasrahkan diri atas segala hal yang terjadi pada kita. Ya kalau ujian itu datang, ya tetap hadapi, jangan pernah takut karena seperti apapun kamu lawan ya tetap nggak akan bisa. Ya khususnya orang-orang yang sering terjadi ketinggian itulah ya, yang intens lah yang sering. Moga-moga nantinya kalau sudah itu sudah bisa mampu menguasai, ya bisa jadi orang yang bertakwa,
jangan jadi dukun. Ya. Ya, udah cukup jadi orang yang bertakwa, paham, sudah simpan rahasiamu dan rahasia Allah itu. Oke, untuk hari ini kita sudahi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang bagi yang belum mengetahui, bagi yang sering mengalami ketindihan. Jika ada keterangan kami yang kurang jelas, silakan kirim email ke duapintu.medan@gmail.com, nanti tertera di bawah ini. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.